Ultimate Martial Divine King, episode 70. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Paviliun Junlai, lampunya redup, namun cahayanya menyilaukan. Turnamen elit bintang telah menarik banyak penonton, dan di lantai 2 paviliun kedatangan berdaulat, ada dua pria paruhbaya yang duduk di dekat jendela. Salah satu di antara mereka berbadan tegap dan memiliki ekspresi lembut. Dia adalah mentor tertua dari prefektur Tensei, Song Chengli. Di seberang Song Chengli duduk seorang pria berpakaian hitam. Pria itu sedang minum anggur di gelasnya dengan santai. Ia mencicipinya dengan saksama terlebih dahulu, lalu menghabiskannya dalam sekali teguk. Ada sedikit ekspresi puas di wajahnya. Anggur yang enak, haha, oh iya, Chengli, kamu belum pernah datang ke kompetisi Star Genius sebelumnya. Kenapa kamu menyeretku ke sini tahun ini? Lelaki berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Song Chengli, memperlihatkan wajahnya yang agak pucat. Kau akan tahu nanti, tanpa bayangan, jawab Song Chengli, namun perhatiannya masih tertuju pada alun-alun di lantai bawah tempat para jenius baru dari berbagai perguruan bela diri berkumpul. Sadoles adalah salah satu mentor utama prefektur Tensei. Bahkan di antara para instruktur dari berbagai perguruan bela diri di ibu kota kekaisaran, dia merupakan sosok yang cukup terkenal. Popularitasnya di prefektur Tensei hanya kalah dari Silan. Namun, melihat ekspresi Song Chengli yang agak serius, Sadoles melirik ke alun-alun di bawah dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, membosankan. Sekelompok orang baru yang bersaing, tidak ada yang bisa dilihat. Jika kamu tidak mentraktirku minum, aku tidak akan datang. Kompetisi Star Genius dapat dikatakan diselenggarakan oleh berbagai perguruan dan akademi bela diri di kota kekaisaran. Para mentor akademi tidak akan berpartisipasi. Meski begitu, masih banyak mentor yang memperhatikan murid-murid dari perguruan mereka sendiri. Selain Song Chengli dan Sadoles, ada juga mentor dari rumah bela diri lain yang berkumpul di sini. Akan tetapi, mereka tidak mau muncul pada acara tersebut. Di ruang pribadi yang unik di dekat jendela di lantai 3 paviliun Junlai, seorang pemuda tampan memiliki senyum yang agak sembrono di wajahnya. Di bagian dada kemeja mewahnya, ada pola matahari yang menyala-nyala yang memancarkan aura arogan. Wei Qingfan, salah satu jenius terkenal di provinsi Taifeng. Tingkat kultivasinya telah lama memasuki tahap transformasi inti. Tuan muda, pertunjukan akan segera dimulai. Pria paruhbaya di belakangnya, Wei Han, berbicara dengan suara rendah yang dipenuhi dengan nada dingin. Senyuman nakal muncul di wajah Wei Qingfan. Ia menyilangkan lengan kanannya di depan dada dan memegang gelas anggur yang indah di tangan kirinya. Ia bergumam pelan, setelah berlarut-larut selama 2 bulan, akhirnya semuanya bisa berakhir. Hehe, aku yakin Nona Yeyu akan menyukai semua yang telah diatur tuan muda untuknya. Aku pikir begitu, heh. Di tempat yang tenang dan tidak mencolok di lantai 2 paviliun kedatangan monark. Sosok cantik sedingin es berdiri dengan tenang di ambang jendela. Tidak ada sedikit pun cacat dalam penampilannya yang menawan. Temperamennya yang elegan dan halus bagaikan bunga teratai salju di atas gunung es. Mata indah Long Xuansuang memancarkan sedikit rasa dingin. Sebelumnya, saat kita berada di kota hujan berkobar, aku mengingatkanmu bahwa yang terbaik adalah menjaga jarak dari wanita itu, Yeyu. Sekarang, apa yang harus kamu pilih? Arenanya, tak terhitung banyaknya pasang mata yang berbeda berkumpul bersama secara serempak. Kamu, bawa pantatmu ke sini. Raja pendatang baru Provinsi Taifeng, Rencong, menatap Chu Hen yang berada di bawah arena dan mengejeknya dengan nada menghina yang tak tertandingi. Penghinaan, ini penghinaan yang nyata. Rencong langsung mengayunkan pedangnya ke arah lawan, dan langsung menusukkannya ke meja di samping Chu Hen. Di hadapan ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Tidak ada provokasi yang lebih menghina dari ini. Ekspresi semua orang berubah. Banyak orang diam-diam berkeringat dingin untuk Chu Hen, tetapi lebih banyak lagi yang bersukacita atas kemalangannya. Memberikan tatapan meremehkan, karena orang di arena itu adalah Rencong, jenius terkuat di antara pendatang baru tahun ini. Dan orang yang berada di bawah arena adalah Chu Hen, seseorang dari prefektur Tensei yang berada di peringkat terbawah. Ekspresi Chu Hen tenang, tetapi matanya sudah dipenuhi cahaya dingin. Pada saat ini, Chu Hen dapat 100% yakin bahwa semua yang dikatakan Liang Yiming kepadanya adalah kebenaran. Niat membunuh yang dingin segera terbentuk dalam hati Chu Hen. Semua orang menatap Chu Hen. Ada yang cemas, ada yang acuh tak acuh, dan ada yang meremehkan. Wajah kecil Ye Yao dari Provinsi Taifeng menegang,
giginya yang keperakan menggigit bibir merahnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tak dapat menahan diri untuk mengalihkan tatapan memohonnya ke arah Yeyu, berharap agar adiknya dapat menolong Chu Hen menyelesaikan situasi canggung yang dialaminya saat ini. Akan tetapi, saat dia melihat senyum tipis Yeyu, seluruh pribadi Ye Yao seakan tenggelam ke dalam rumah es. Kakaknya sebenarnya sangat bahagia. Melihat Chu Hen diprovokasi dan dipermalukan oleh Rencong, Yeyu malah tersenyum. Tangan kecil Ye Yao mencengkeram ujung kemejanya erat-erat, buku-buku jarinya agak memutih. Pada saat ini, sosok adik yang baik hati itu di matanya tampak agak asing. Ada apa? Apakah kamu begitu takutnya sampai-sampai kamu tidak berani berbicara? Rencong mencibir dan berteriak dengan nada dingin dan menghina, karena kalian tidak berani naik ke arena, enyahlah sekarang. Atau, kau bisa berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, memohon agar aku melepaskanmu, dan aku tidak akan menimbulkan masalah bagimu di masa mendatang. Meremehkan, sembrono, sarkasme. Semua orang di arena tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Kamu terlalu berlebihan. Mu Feng adalah orang pertama yang meledak. Dia berteriak dengan marah, bajingan, aku akan bertarung untuknya. Hei, kau pikir kau siapa? Apakah menurutmu kau layak bertarung denganku? Kamu. Mu Feng hendak memarahinya lagi ketika sosok yang dingin dan tegas telah berdiri dari tempat duduknya. Sosok yang tegas dan penuh tekad itu memancarkan aura dingin dan keras. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Setiap kata setajam jarum. Ekspresi semua orang berubah. Mereka semua menatap Chu Hen dengan heran. Chu Hen, kamu. Mu Feng mengerutkan kening. Kakak senior Chu Hen, jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Li Huiye juga buru-buru menasihati. Sudut mulut Chu Hen melengkung membentuk lengkungan dingin. Dia menoleh untuk melihat kerumunan di sebelahnya dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Aku tidak mengatakan apa-apa tadi karena aku sedang memikirkan cara untuk membunuhnya nanti. Bunuh dia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Nada suaranya yang dingin bagaikan angin utara di musim dingin, menusuk jauh ke dalam tulang. Terutama 3 kata terakhir, bagaikan pisau tajam yang menusuk langsung ke hati orang banyak. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Mereka hanya merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Selain terkejut, sebagian besar dari mereka menyatakan rasa jijik. Apakah orang ini gila? Berani sekali kau mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Bahkan Lincang dari perguruan bela diri Lingqi pun tidak sanggup menahan 3 jurus Rencong, tapi dia masih berani berkata akan membunuh Rencong. Dia mungkin pusing karena takut. Asalkan dia berani naik panggung, dia pasti akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Kerumunan itu dipenuhi dengan ejekan dan hinaan. Kecuali Ye Yao, Yu Chengyu dan beberapa orang lain yang masih khawatir terhadap Chu Hen, semua orang lainnya memperlihatkan ekspresi mengejek di wajah mereka. Haha, menarik sekali. Yang Yutai dari Akademi Bela Diri Kekaisaran tersenyum penuh minat dan berkata, Prefektur Tensei ini benar-benar semakin buruk dari tahun ke tahun. Setidaknya rekrutan baru tahun lalu lebih normal. Su Suero tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang lembut dan indah hanya menatap panggung di depannya dengan tenang. Di bawah ribuan tatapan yang berbeda, Chu Hen berjalan mantap menuju panggung. Sosok pemuda itu tegap bagai tombak tajam. Alisnya yang tegas sedikit bergelombang dengan cahaya yang ganas. Senyum di wajah Rencong makin lebar saat dia melirik ke arah lantai 3 paviliun kedatangan raja. Wei Qingfan, yang berada di kamar pribadi di lantai 3, memiliki senyum main-main di wajahnya. Lincang, yang telah dipukuli setengah mati oleh Rencong dalam 3 gerakan, dibawa keluar arena oleh beberapa anggota rumah bela diri Badak Roh. Melihat akhir Lincang yang menyedihkan, di mata orang banyak, kesalahan Chu Hen seperti peringatan. Itu saja, langkahnya mantap, tanpa sedikit pun rasa takut. Ekspresi Chu Hen tampak tenang saat ia melangkah ke panggung pertarungan. Di balik wajahnya yang tenang dan damai, tersembunyi amarah yang tak kenal ampun yang sebanding dengan magma gunung berapi. Dia benar-benar berani naik panggung. Anak itu pasti sudah mati. Suasana berangsur-angsur menjadi tenang, seolah-olah semua orang sedang menunggu Chu Hen menjadi Lincang kedua. Tunggu, tiba-tiba, suara acuh tak acuh memecah suasana. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Akademi Bulan Cerah. Sosok ramping dan bersemangat berjalan keluar dari kursi. Itu He Chao. Apa yang ingin dia lakukan? Aku tidak tahu. He Chao berjalan menuju panggung dengan senyum nakal di wajahnya. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Rencong dan berkata sambil tersenyum tipis, Kakak senior Rencong, aku punya dendam pribadi dengan kakak muda Chu Hen. Bisakah kau membiarkanku menyelesaikan pertandingan ini? Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar.
Ternyata Chu Hen telah menyinggung lebih dari satu orang. Oh, Ren Chong mengangkat alisnya dan menjawab dengan penuh minat, kau akan melawannya. Ya, lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya yang akan memuaskanku? Pasti akan memuaskan kakak senior Ren Chong. Semua orang tahu bahwa mereka berdua tidak ingin membiarkan Chu Hen menjalani kehidupan yang mudah. Melihat kekejaman jahat di mata He Chao, Ren Chong tersenyum acuh tak acuh dan mengangkat tangannya sedikit, berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melakukan pertandingan ini terlebih dahulu. Hehe, terima kasih, kakak senior Ren Chong. Seketika, Ren Chong melompat dari panggung dan hendak kembali ke kursi Provinsi Taifung. Namun, pada saat itu, sebuah suara dingin menghentikannya. Jangan terburu-buru untuk kembali, berdiri saja di sisi panggung. Kau akan segera muncul. Apa? Hati semua orang terkejut. Wajah Chu Hen sudah tertutup lapisan es dingin. Ren Chong mengerutkan kening. Kemudian, dia tertawa mengejek dan berkata, hehe, bagus. Aku akan berdiri di sini dan menonton. Jika kau mampu, biarkan aku naik. He Chao memiliki kekuatan tingkat kedua dari alam pembukaan elemental dan batas garis keturunan fisik pertempuran pedang spiritual. Hanya beberapa siswa baru yang dapat mengalahkannya. Bagaimana Chu Hen bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? He Chao mencibir dan melompat ke atas panggung. Kesalahan terbesar yang kamu buat hari ini adalah muncul di sini.